Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa masuk di mata kuliah Etika Profesi Hukum, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pertemuan pertama pada minggu hari ini. Baik, maka dari itu sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu mahasiswa yang hadir di kuliah hari ini. Yang pertama, Uwais Al-Qarni, hadir Pak. Rio pertama, Muhammad, Egi Cahyadi, Abu Hashim, Rina, Rizka, Rini, Rahma, sama Anita. Baik, kalau begitu hadir semua pada hari ini, kita akan memulai perkuliahan kita. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah ini, ada yang tahu etika profesi hukum itu apa? Wais? Etika adalah perilaku sikap manusia yang secara tegas, baik itu buruk ataupun baik, dan mana yang salah dan mana yang benar itu dilihat dari etika. Oke, ada yang lain? Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang etika profesi dan hukum? Kalau menurut saya Pak, etika profesi hukum itu memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu etika, ya artinya bahwasanya etika itu bagaimana sikap seseorang insan itu atau manusia itu, baik itu bernilai baik maupun buruk. Yang kedua yaitu kata profesi yang lebih mengajukan kepada pekerjaan seseorang. Sedangkan yang ketiga yaitu kata ketiga yakni hukum. Hukum itu mengenai tentang norma-norma yang berlaku dalam suatu kehidupan manusia tersebut. Baik, bagus sekali pengertian disampaikan oleh Wais dan juga Muhammad. Jadi sepanjang di sini, etika adalah, ya, etika kita ketahui bahwasanya etika itu merupakan perilaku yang kita lihat dari seorang yang bekerja dalam bidangnya, yang menggunakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengikuti peraturan. Hukum itu kan peraturan, sedangkan profesi itu adalah pekerjaan yang merupakan itu keahlian dia, memang ilmu dia. Nah, apa saja yang kita ketahui profesi dalam hukum? Siapa? Egi? Coba. Apa aja penegakan hukum yang ada di Indonesia ini? Siapa aja? Yang Egi ketahui? Jaksa. Oke. Wais? Hakim. Oke. Muhammad? Advokat. Rahma? Ya, oke. Siapa? Rio? Atau Asim? Dari mana itu? Penegakan hukum? Cukup? Cukup 5 penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke, baik. Kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan kemahiran. Ya, itu pada umumnya kode etik itu berguna sebagai pedoman untuk memberdayakan profesi tersebut. Terus ada kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya karena profesi hukum itu makin berat, sehingga kita ketahui bahwasanya penegakan hukum di negara kita ini kurang memahami dari segi moralitas, lebih kepada tekstualitas. Maka daripada itu kita banyak melihat contoh lembaga kepolisian yang menilang masyarakat tidak tentu arah, ya, kadang membawa belakang posko untuk berdamai dan lain sebagainya, hakim yang disuap dalam kasus maupun jaksa atau JPU yang disuap sampai saat ini. Memang kasus-kasus itu adalah kasus tentang etika profesi hukum. Itulah gunanya, makanya kode etik ini sangat penting untuk penegakan hukum di negara kita pada umumnya. Baik, kita masuk
Indonesia, coba kita lihat di sana, di mana keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Coba saya tanya kepada anda semua, bagaimana wajah hukum di Indonesia sekarang? Coba yang perempuan, tadi misal, bagaimana menggambarkan wajah hukum yang ada di negara kita sekarang? Amburadul kah? Atau mungkin setengah amburadul? Tergantung daripada persepsi kita semua. Bagaimana wajah hukum ini? Amburadul? Amburadul sekali. Dari ini Secara materi ataupun teori mungkin semakin tahun makin bertambah, makin banyak materi-materi yang diterapkan, tetapi hanya saja terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak sesuai dengan yang diterapkan, yang diharapkan oleh negara ini, belum memuaskan sesuai dipandang oleh masyarakat. Yang dihukum malah yang orang kecil, kemudian yang mempunyai masalah besar malah dibebaskan. Maka kalau menurut saya wajah hukum di Indonesia belum sempurna sesuai dengan teori materi yang telah diterapkan. baik, berarti kesimpulan daripada ini juga ini ialah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, begitu ya? Baik, nah di sini kita lihat ini ada dunia selebriti hukum. Kita ingin sama-sama tahu kasusnya Harun Masiku melenyapkan uang negara, sedangkan Julia Batubara itu melenyapkan uang bansos. Sedangkan yang di atas itu adalah kasus polisi antara kasus dengan polisi. Nah ini yang berbahaya sekali. Mulai dari potongan dia berdrama masalah polisi tembak polisi, terus dia diponis hukuman mati, malah kemarin kita ada diponis hanya seumur hidup. Inilah saking belumnya selebriti dunia hukum ini. Dan kita juga bisa lihat di sini, ya. Dan ada tahu mungkin pernah dengar cicak, kayak buaya. Nah itu yang sekarang kita rasakan, bahwasanya pemerintahan kekuasaan sekarang itu jangan coba-coba dilawan, karena kita sadar diri bahwasanya itu cicak dan mereka itu adalah buaya. Ya, di situ kita lihat hakim cantik itu yang di atas itu ada Edi Tanzil sampai sekarang. Seandainya kalau duit negara ini dipulangkan oleh Edi Tanzil itu, maka mungkin kemungkinan negara ini akan makmur gitu. Saking banyaknya yang dia bawa gitu. Yang di bawah itu ada yang bergaya begini, kita lihat. Nah, itu kita tahu adalah itu seorang Gayus Tambunan yang sangat viral sekali. Dia merasakan foto begini yang dikatakan orang di penjara, ternyata dia di Bali gitu, lagi berenang. Inilah dia contoh-contoh kasus saat ditangani kasus ini yang paling berbahaya. Oke, lanjut. Kalian tahu bahwasanya lambang hukum itu adalah lambang seorang perempuan, ya. Kalian lihat di sana ada seorang perempuan yang matanya ditutup, ya agak seksi sedikit ya. Buat bapaknya karena ini Dewi. Ini adalah Dewi Temis. Ini Dewi Yunani. Ini melambangkan keadilan. Jadi kita sama-sama tahu ada dacin. Kalau orang mengatakan dacin itu adalah timbangan. Timbangan bermakna keadilan, pisau bermakna kebenaran, sedangkan mata ditutup tidak pilih kasih. Begitulah hebatnya lambang hukum negara kita. Tapi yang sekarang kita lakukan, yang kita lihat, pisau itu ke atas, dacin itu diletakkan di belakang, sedangkan mata terbuka lebar. Jadi apa yang disembunyikan? Keadilan. Kebenaran pasti diutarakan, tapi dacin tadi di belakang. Jadi lambang hukum itu seorang perempuan memegang pisau ke atas, dacin di belakang, dia matanya melambang. Nah, itulah kira-kira untuk lambang. Baik, kita masuk ke masalah profesi hukum. Ya, coba anda lihat di atas. Betulkah tidak ini adalah masalah profesi hukum? Betul. Coba dibaca. Apa masalah profesi hukum di bentuk kali? Yang pertama itu pengetahuan hukum yang benar. Ya, yang kedua? Betul. Yang ketiga? Kecenderungan. Ini yang selalu kita lihat ya, ketika kita hilang oleh seorang polisi, dia di sini dulu, coba di belakang posko. Nah akhirnya apa? Ada 100.000 tidak? Nah ini yang terjadi menjadi bisnis. Jadi memang ya kita yang sebagai profesi penegak hukum atau calon alumni sarjana hukum harus mengetahui masalah profesi hukum tersebut agar tidak
tidak ikut ke dalamnya. Nah, kita ada pengetahuan hukum yang rendah, makanya kita belajar terus penyalahgunaan profesi itu pasti. Ya, dia profesi yang penegak hukum, dan yang tahu hukum itu adalah orang yang penegak hukum gitu. Nah, kecenderungan menjadi bisnis. Nah, ini yang paling sering kita lihat, hakim yang disuap, jaksa yang disuap, polisi yang mencari rokok daripada orang hilang. Nah, ini yang harus kita hancurkan dari negara ini. Terus ada lagi namanya kepedulian sosial. Nah, kalau polisi itu peduli dengan seorang masyarakat yang memang betul dia melanggar hukum, maka dia akan memberikan pencerahan dan penjelasan. Tapi sayangnya polisi di luar sekarang itu bukannya malah memberikan penjelasan ataupun pencerahan, malah dia tidak damai. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul ini penyalahgunaan profesi hukum ini. Karena memang titik pusatnya itu yang disampaikan oleh Prof. Terner tadi, ya, dia mengatakan bahwasanya walaupun hukum itu amburadul, tapi di bawah penegakan hukum yang adil, yang menggunakan moralitas, maka hukum itu akan bagus. Nah, ini yang harus kita kembangkan dalam profesi. Jadi arti penting daripada pembelajaran kita pada saat ini, karena ini pertemuan pertama, ya, pendahuluan mengenai etika profesi. Arti penting daripada etika profesi itu yang pertama adalah dapat menjamin keadilan, ensuring justice. Ini yang pertama, menjamin keadilan daripada masyarakat, baik dari segi penegaknya maupun yang ditegakkan dalam hukum. Yang kedua, dapat menemukan kepercayaan, trust and respect. Nah, ini yang pulang daripada penegakan hukum kita, karena tidak ada rasa trust tadi. Ketika kita lewat nampak polisi lagi ngopi atau merokok, kita kira itu razia, karena tidak ada trust tadi gitu. Kita tidak mempunyai legitimasi daripada peraturan-peraturan. Contohnya ketika razia itu ngapain? Ini nampak polisi lagi di mata-mata hukum, bapaknya kita sudah gemetar, ngapain gitu? Karena tidak ada rasa trust tadi, trust and respect. Respectnya tidak ada. Maka ketika misalnya polisi punya lagi bawa anak, kita kira razia gitu. Itulah tadi masalah profesi hukum itu harus kita pelajari. Yang kedua, ada menjamin kelangsungan pembangunan masyarakat, sustainable development, sustainable society. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau profesi hukum itu ditegakkan, maka pembangunan dan masyarakat itu berkelangsungan. Tapi kalau penegakan hukum ini dilakukan secara immorality, maka yang dia dapat adalah yang tadi, kepercayaan publik tidak dapat, trust respect itu tidak dapat. Terus merupakan dari konsep pemerintah yang baik. Jadi lihatlah pemerintah yang baik itu dari konsepnya. Kalau konsep hukumnya baik, maka pemerintahnya yang baik. Makanya ketika saat itu dipegang penegakan hukumnya, maka akan menjadi amburadul. Karena tidak ada netralitas lagi. Jadi tidak ada sikap usapiyah. Padahal kita dituntut moderasi beragama, moderasi pemerintah. Jadi ketika moderasi ini hilang, maka ya tadi itu tidak akan ada konsep pemerintahan yang baik. Terus menjamin keamanan warga masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Saya pernah mendengar cerita masyarakat, ya, ketika dia mengalami kehilangan sepeda motor gitu. Nah, malah polisinya mengatakan ya suruh Pak hilang di situ kan gitu. Karena padahal kita ingin mengadu gitu. Jadi pengaduan kita pun, ya, keamanan kita atas aduan tidak diproses kecuali ada money. Kalau money tidak ada, maka laporan itu menunggu sampai istri kita diurut ke orang lain itu kan. Nah, jadi baru harus diproses polisi tersebut. Itulah yang tidak ada keamanan warga masyarakat untuk mendapatkan keamanan rasa hukum tadi di wilayah sendiri. Ini adalah contoh renungan dari hadis Rasulullah. Jika Allah ingin menghancurkan sebuah kaum, sambutlah mereka rasa malu. Yang tadi foto sendiri itu apakah ada rasa malu? Tidak akan ada. Harun masih tak punya masa malu. Biliar batu bara tak punya rasa malu. Apalagi Sambo yang sudah membunuh bawahannya, malah dia bangga dengan potongan umat mati. Terus ketika rasa malu cabut, Allah munculkan sikap keras hati. Lihat sekarang bagaimana pemerintah itu keras hati kepada kita, ingin menaikkan BBM di tengah malam, ingin mencabut subsidi dan lain sebagainya yang dulu diberikan presiden sebelumnya. Setelah itu setelah Allah memberikan hati, makanya pilihlah para penyiangan. Nah,
ini bisa kita lihat daripada mafia-mafia hukum tadi. Ketika para pengkhianat sudah merajalela, maka Allah mencabut rahmatnya. Ini yang paling berbahaya. Nah, ketika rahmat tadi sudah hilang di negara itu, maka laknatlah yang akan turun. Jangan sampai Allah turun di negara kita. Semoga kita dijauhkan daripada kandungan yang seperti saya sampaikan. Amin. Amin. Di sini bisa kita lihat konsep penegakan hukum sistem nasional, ya. Ini bisa kita pelajari nantinya di pertemuan berikutnya. Ada beberapa undang-undang yang ada tentang pasal 18, undang-undang 45, undang-undang 45, undang-undang 45, ada UU nomor 4, ada UU 2004, ada UU nomor 2 tentang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena memang sistem penegakan hukum itu di sini seperti pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara 1945 juga mengatakan ya demi menjamin kewarganegaraan penegakan hukum di dunia harus penjajahan itu harus dihapuskan, kan begitu. Salah satu penegakan hukum di Indonesia, di dunia ini pada umumnya menghapus penjajahan. Oke, di sini kita bisa lihat sesuai dengan rancangan pembelajaran kita, ya. Penegakan hukum atau etika profesi hukum itu tak terlepas daripada nilai-nilai Pancasila. Tentu yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan moral religius ada asas keadilan. Terus ada nilai kemanusiaan, ada nilai kemasyarakatan. Jadi bisa kita lihat sini bahwasanya asas-asas di atas harus muncul dan diperjuangkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Itu yang saya harapkan kepada anda semua. Ketika anda semua nantinya jadi penegakan hukum, maka asas-asas ini harus anda keluarkan, harus anda realisasikan di masyarakat pada umumnya. Oke, di sini saya mengambil contoh sedikit tentang mafia peradilan hukum yang sudah berakar. Ya, contoh ada seorang dari Partai Merah mengatakan tanpa uang pelicin kasus tak akan menang dan tak akan kelar. Ya, nah kita sudah mengetahui hal tersebut dari seorang politisi. Ya, dia mengatakan jujur sekali di media TV itu tanpa money tegal atau uang pelicin, maka kasus-kasus yang dipegang selama ini tak akan selesai, tak akan menang ataupun tak akan bisa diperjuangkan. Nah, di sini yang berhubungan dengan tadi indikator itu Allah, karena kurangnya respect dan entrust tadi, ya, tidak ada kepercayaan. Jadi seperti bisnis tadi ada transaksi hukum perkara, ada jual beli putusan, ada ada maketa kasus dan ada pemerasan. Nah, ini juga kami tentang mafia peradilan. Jadi ketika kita ada berperkara dengan seorang, maka orang itu akan mengatakan, ayo kita transaksi hukum dulu. Anda berani bayar berapa? Padahal mereka adalah orang-orang yang kurang mampu. Kecuali dia mampu, mungkin langsung mengatakan bahwasanya money berapa. Tapi kalau dia kurang mampu bagaimana? Kan begitu. Inilah bukti bahwasanya transaksi hukum perkara itu sangat berakar di negara kita pada umumnya. Oke, akibat penegakan hukum tanpa etika di sini ada beberapa poin, ya. Merusak pasti. Ketika penegakan hukum tanpa etika merusak dan merusak, semuanya merusak. Jadi ketika moralitas itu sudah tidak digunakan, maka dia akan merusak. Makanya orang tidak punya moral, maka dia rusak. Beda dengan orang punya ilmu. Orang kemana-mana kalau ilmu dia katakan itu berbeda dengan moral, karena ada itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena ketika moral itu sudah ditanamkan, maka rusak dari akhirnya tidak merusak. Tapi kalau dia tanpa etika, tanpa moral, maka semuanya merusak. Ada yang merusak sumber daya, ada yang merusak development negara, ada yang merusak kualitas kehidupan dan kepercayaan masyarakat. Inilah kalau penegakan hukum tanpa etika. Nah, ini dari kesimpulan tadi yang kita pelajari dari pertemuan dari jam pertama kita masuk tadi, maka kita dapat kesimpulan bahwasanya etika profesi hukum itu yang pertama soal nilai kejujuran, yang kedua, yang ketiga
etika pendidikan hukum di Indonesia. Betul, bagus sekali. Lanjut. Ya, di sini tadi seperti yang awal mula yang saya tanyakan, ada berapa macam apa profesi hukum di negara kita? Ada Pak? Satu, Hakim, dua, jaksa, pengacara, polisi, jadi inilah profesi hukum atau macam-macam hukum yang ada di negara kita. Nanti para alumni juga bisa mengikuti ini dalam artian semoga di antara kita yang lokal ini bisa menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi advokat, polisi dan itu harapan saya kepada para alumni khususnya untuk stipend kampus ini. Baik, yang terakhir ya, nanti kita akan ada bagi kelompok ya. Kita akan diskusikan masalah urgensi kode etik profesi hukum, terus ada faktor utama melanggar etika profesi hukum, dan perbedaan ada deontologis dan ada teologis. Ini orang-orang yang sangat berbahaya selama negara ini. Yang jelas kita bagi 3 kelompok nantinya, mungkin terus sudah 3 orang ataupun 4 orang nantinya. Kita akan discuss pertanyaan ini. Kita akan membuat PBL, problem based learning ya, agar kita mengetahui apa sih sebenarnya urgensi daripada kode etik dalam profesi, terus faktor utama melanggar etika profesi. Oke, baik, mungkin sampai di sini kemungkinan ya pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga apapun yang kita pelajari mulai dari pertama tadi sampai akhir tadi bisa kita realisasikan, kita manfaatkan, dan yang paling penting kita lakukan ya. Penegakan hukum itu harus dilakukan dengan sesuai dengan etika dan moral. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai masalah etika profesi hukum? Oke, mungkin jelas ya, karena ini pertemuan pertama ya, kita hanya membahas masalah kafir daripada etika profesi hukum. Yang jelas etika itu berhubungan dengan moral, profesi itu berhubungan dengan pekerjaan, dan hukum itu berhubungan dengan produk ya, produk yang dihasilkan oleh suatu negara, berhubungan dengan peraturan ya. Oke, mungkin cukup ya yang kita pada kali hari ini ya. Oke, saya kembali nanti ingin membuat suatu kelompok, kita bagikan setelah pembelajaran ini selesai. Baik, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi untuk tugas yang tadi yang saya sampaikan itu kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Jadi apabila ada kendala ataupun ada permasalahan bisa nantinya Anda semua menghubungi saya. Oke, baik, saya cukupkan dengan mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.